Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syadi dengan NIM 02. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang peluruhan radioaktif. Baik, sebelum kita mulai tentang peluruhan radioaktif, saya akan membahas pengertian peluru radioaktif terlebih dahulu. Baik, peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif adalah fenomena fisik yang terjadi ketika inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel atau energi untuk mencapai keadaan yang lebih stabil. Jadi, di sini, ketika ada suatu atom yang memiliki nomor massa atau nomor atom yang tidak stabil, maka dia akan memancarkan radiasi, atau memancarkan partikel-partikel agar inti atom tersebut menjadi stabil. Nah, bahwa yang kita ketahui ada 3 jenis peluruhan radioaktif, yaitu ada peluruhan alfa, terus ada peluruhan beta, dan ada peluruhan gamma. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang peluruhan-peluruhan radioaktif tersebut. Baik, dari yang pertama, yaitu ada peluruhan alfa atau alpha decay. Nah, dalam peluruhan alfa ini, ketika inti atom memancarkan partikel alfa, itu ada dua proton dan dua neutron, yang menyebabkan nomor atom turun 2 atau dikurangin 2 dan nomor massa turun 4 atau dikurangin 4. Nah, daya tembus dalam peluruhan alfa atau partikel alfa ini dikategorikan rendah atau dapat dihentikan oleh selembar kertas. Tuh. Dapat kita lihat pada gambar contohnya. Ketika tadi adanya memancarkan partikel alfa yaitu menyebabkan nomor atom menjadi turun 2 dan nomor massa menjadi turun 4. Dapat kita lihat bahwa di sini ada atom PU atau atom PO, ketika dia memancarkan partikel alfa yaitu 2 proton dan 2 neutron, maka nomor atomnya menjadi turun, yaitu menjadi 92, yang berawal dari 94 menjadi 92, dan nomor masanya pun juga ikut turun atau dikurangi 4, yang berawal dari 240 menjadi 236, seperti itu. Dan dia akan menghasilkan partikel alfa yaitu nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2. Contohnya seperti itu. Lanjut kita ke peluruhan beta atau beta decay. Nah, dalam peluruhan beta ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada beta positif dan beta negatif. Ini ada beta min atau beta negatif dan beta plus atau beta positif. Inti atom yang memancarkan elektron dikatakan yaitu ada beta negatif, atau yang inti atom yang memancarkan positron itu dapat kita katakan menjadi beta positif, yang mengubah neutron menjadi proton atau sebaliknya. Nah, dalam peluruhan beta ini yang berubah itu adalah nomor atomnya saja, tetapi nomor massanya tetap. Nah, daya tembus pada peluruhan beta ini kita dikategorikan sedang atau dapat dihentikan oleh selembar aluminium. Contohnya seperti itu. Nah, ini dapat kita lihat contohnya dalam peluruhan beta negatif atau beta min, yaitu memancarkan suatu elektron. Bahwa dapat kita lihat di sini nomor atomnya berubah atau bertambah satu menjadi 89, tetapi nomor massanya tetap yaitu 228. Yang awalnya nomor atomnya 88 ketika mengalami peluruhan beta yaitu beta negatif, maka nomor atomnya menjadi 89 seperti itu. Terus di sini ada contohnya juga peluruhan beta positif atau beta plus, yaitu nomor atomnya juga berubah dan nomor massanya tetap. Dapat kita lihat nomor massanya 230 dan di sini juga 230. Tetapi nomor atomnya berubah, yang berawalnya 91 menjadi nilainya 90. Baik, kita akan lanjut ke peluruhan gamma atau gamma decay. Nah, dalam peluruhan gamma ini, inti atomnya itu memancarkan radiasi elektromagnetik untuk melepaskan energi tanpa perubahan nomor atom ataupun nomor massa. Nah, daya tembus dalam peluruhan gamma ini dikategorikan sangat tinggi, tetapi dapat dihentikan juga oleh timbal ataupun beton.
Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa nomor atom dan nomor masanya itu tetap yaitu 240 dan 94. Di sini juga ketika sudah mengalami peluruhan gamma, nomor atomnya akan tetap yaitu nomor atom dan nomor masanya itu 240 dan 94. Tetapi dia memancarkan radiasi elektromagnetik. Contohnya nih seperti ini ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh atom tersebut. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang hukum peluruhan radioaktif. Nah, di sini ada rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah inti yang tersisa pada waktu T atau pada waktu yang ditentukan atau pada waktu yang dibutuhkan. Nah, dengan rumus NT sama dengan N0 E min lambda kali T, di mana NT tersebut adalah jumlah inti yang tersisa pada waktu T, dan N0 itu adalah jumlah inti awalnya, dan lambda itu adalah konstanta peluruhan, dan T-nya adalah waktunya. Selanjutnya ada juga tentang waktu paruh atau waktu setengahnya. Nah, ini kan penjelasan. Waktu paruh Waktu paruh atau T setengah adalah waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah inti awal meluruh. Yang dapat kita rumuskan yaitu T setengah sama dengan Ln kali Ln 2 per lambda. Seperti itu. Ini rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk tentang hukum peluruhan radioaktif. Selanjutnya ada penerapan radioaktif dalam berbagai bidang, yang ada medis, industri, dan energi. Untuk medis, contohnya seperti X-ray ataupun radioterapi. Untuk industri, yaitu dapat digunakan untuk melihat bagian-bagian dalam suatu benda atau contohnya di sini kayak ada mikrometerskop seperti itu. Terus ada energi yaitu untuk energi nuklir atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Adapun contohnya lain yaitu adalah dalam geologi dan ada dalam bidang riset. Dalam geologi contohnya yaitu untuk mengetahui terjadinya gempa atau mengetahui unsur-unsur yang terdapat pada lava tersebut seperti itu. Ataupun gunung meletus. Untuk bagian riset, contohnya ada alat-alat seperti XRD, XRF yang menggunakan konsep sinar X-ray seperti itu. Baik, adapun dampak radioaktif dalam lingkungan, bahwa tadi kita membahas tentang keuntungannya atau kegunaannya radioaktif dalam lingkungan. Nah, ini dampaknya itu ada kontaminasi ekosistem, bahwa radiasi dapat mencemari tanah dan air, menyebabkan bioakumulasi dalam rantai makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Adapun contohnya lagi yaitu mutasi dan kematian organisme. Selanjutnya, ada dalam kesehatan, yaitu resiko kanker dan mutasi genetik. Dapat kita lihat bahwa radiasi dapat merusak DNA, meningkatkan resiko kanker dan kelainan genetik, terutama pada keturunan-keturunannya. Adapun contoh lain yaitu sindrom radiasi akut, bahwa paparan tinggi bisa menyebabkan keracunan dengan gejala seperti mual, muntah, hingga kematian. Baik, kesimpulan dari presentasi materi ini ya, bahwa peluruhan radioaktif tidak hanya merupakan fenomena fisika inti yang mendalam, tetapi juga menjadi dasar berbagai inovasi teknologi. Dengan memahami prinsip-prinsipnya, manusia dapat mengembangkan aplikasi yang bermanfaat sambil meminimalkan risiko yang ditimbulkan. Adapun juga bahwa ada tiga jenis peluruhan radioaktif, yaitu ada peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Bahwa dalam peluruhan alfa tadi yaitu nomor atomnya berkurang 2 dan nomor masanya berkurang 4. Pada peluruhan beta, nomor masanya tetap dan nomor atomnya berkurang 1 atau berubah tergantung beta positif ataupun beta negatif. Dalam peluruhan gamma, bahwa nomor atom dan nomor masanya tetap, tetapi pada peluruhan gamma yaitu memancarkan radiasi elektromagnetik seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi materi tentang peluruhan radioaktif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.